salah seorang asisten menelpon orang tua, Mbak L dipukul, dicekik dengan si B. Saat itu orang tua Mbak L nangis menjerit. Dia nggak sanggup memikirkan anak yang dia sayangi selama ini, dari lahir, dari kecil dia jaga, ya nggak pernah dia bentak, ya pada malam itu dipukul, dibanting ya sama suaminya sendiri. Hal itu yang mengakibatkan ayah L menyuruh melaporkan segera kejadian itu kepada pihak terkait, ya. Kayak nuntut balik lah, inilah itu urusannya mereka, mau balikan mau kagak lah. Itu karena itu menyangkut masalah rumah tangga. Gara-gara perjodohan kalian nih jadi kayak gini nih. Kasihan kan Lestinya. Gitu. Mbak Lesti itu memang cinta dengan Mas Bilar. Tapi dia melihat anaknya masih kecil, ya, dia membayangkan itu yang bikin dia nggak sanggup lepasin Bilar. Anaknya Baby L masih kecil, kalian bayangkan. Orang tua mana yang merelakan anaknya kecil sudah tanpa ayah? Ibu mana yang membiarkan anak kecilnya hidup tanpa ayah? Itulah hal yang menyebabkan Mbak L belum bisa melepaskan Mas B, ya, karena udah ada anak, ya, karena udah ada Baby L. Mungkin kalau Baby L nggak ada, mereka sudah resmi bercerai, ya. Sedih lah, ikut nangis gitu, nangis. Sayang anak saya seperti itu. Mungkin kalau ada orangnya di sini ya, alasannya yang tunjuk-tunjuk, yang pertama tunjuk saya uanya. Pun dia dari Ua dan dari keluarga ya, mungkin gak bisa menerima hal seperti itu, Saya ucapkan selamat untuk Rizky sama Lesti, selamat menikmati badai kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Oke, jadi hadapi dengan senyuman, dan pesan saya cuma satu: pertahankan rumah tangga, ingat masa depan anak. Udah biasa mah kalau rumah tangga kayak gitu ya. Jadi kalian tuh masih muda, perjalanan masih panjang. Kesalahan ini akan menjadi pembelajaran yang sangat-sangat berharga untuk rumah tangga kalian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara KDRT itu adalah perkara yang sangat mudah, karena hanya berdasarkan visum et repertum harusnya RB sudah ditetapkan sebagai tersangka. Juga Lesti bisa melupakan ya 100% masa lalunya dengan Rizky. Udah kalian tengok kan kasus Lesti itu kan? Nanti kalau kalian lagi begaduh sama laki kalian, terus kalian kena letop, kena pukul, kau jangan diam aja, pergi ke kantor polisi sana, kau pisum. Kau kasih tahu sama polisi tuh apa-apa aja yang kena letop sama dia, apa-apa aja yang kena pukul sama dia. Jangan kau maafkan, langsung ke kantor polisi, golkan dia. Karena si tukang pukul itu udah penyakit. Nah, bukan hanya sekali kau nanti dipukul, berulang-ulang kali. Kerjanya apa? Mukul tapuk, besoknya minta maaf. Minta maaf, diobati. Habis itu kena pukul lagi, gitu-gitu aja kau sampai mati. Jadi itu apa hidup kau? Untuk dipukuli? Jangankan sampai dipukul berkali-kali, sekali pukul saja itu sudah diperkenankan kalau minta cerai. Karena perempuan bukan untuk dipukuli. Dan kami ingatkan pada kaum pria, laki-laki dungu yang mukul istrinya, tinju sama istrinya. Laki-laki bodoh, laki-laki dungu. Unik, saya tuh terheran kok bisanya memukul seorang istri itu, nalarnya di mana dia? Keluarga Rizky Bilar dikabarkan minta damai dengan Lesti Kejora dan minta cabut laporan KDRT. Buya Yahya beri jawaban tegas. Pantaskah dimaafkan? Berita soal dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan Rizky Bilar terhadap Lesti Kejora masih menjadi sorotan publik. Setelah melaporkan Bilar ke Polres Jakarta Selatan pada Rabu 28 September 2022 malam, Lesti diketahui harus menjalani perawatan di RSIA Bunda Menteng, Jakarta. Dalam laporan itu, Lesti disebut dibanting dan dicekik oleh Rizky Bilar.
Terbaru beredar kabar bahwa keluarga Rizky Bilar tengah berupaya untuk berdamai dengan keluarga Lesti Kejora. Hal itu diungkapkan oleh seorang pria yang menjelaskan bahwa Lesti sangat trauma akibat ulah suaminya itu. Ungkapan pria tersebut diunggah oleh akun Instagram @instajulit. Dalam video tersebut, si pria mengatakan kalau keluarga Lesti Kejora tetap tidak mau berdamai dengan Rizky Bilar. Karena orang tua Mbak L sampai detik ini tidak mau damai, ungkap pria tersebut dalam video, dikutip pada Minggu 2 Oktober 2022. Pria itu juga menyebut bahwa keluarga Bilar tengah berupaya membujuk keluarga Lesti agar mencabut laporan polisi. Sementara dari pihak B masih melakukan perdamaian agar Mbak L mencabut laporan di Polres, ujar dia. Sontak saja unggahan ini diserbu netizen. Banyak yang menyarankan agar Lesti tidak berdamai dan tetap menempuh jalur hukum. Pasalnya KDRT merupakan sebuah kejahatan dalam kategori berat. Selain itu, banyak dari netizen yang menyindir Bilar minta damai karena takut kehilangan sumber cuannya dan kembali ke titik sebelum terkenal seperti sekarang. Minta damai takut nggak punya pemasukan, tar kembali ke zaman 2015, online di Twitter, kata @amel. Jangan mau damai, seenaknya banget, udah nyiksa terus minta maaf. Takut kehilangan cuannya ya Bilar, ujar Cici. Tolak damai, save Lesti, timpal @msz. Sementara itu, rencana Rizky Bilar akan segera dipanggil oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dugaan KDRT tersebut. Lalu, pasangan yang melakukan KDRT perlukah dimaafkan? Ini kata psikolog. Pernikahan sejatinya membawa kebahagiaan dan ketenangan bagi kedua belah pihak. Namun tak jarang pernikahan justru membawa teror tersendiri bagi salah satu pasangan. Misalnya dalam kasus suami KDRT. Selama ini KDRT sedikit banyak dialami oleh para wanita. Masalahnya tentu tidak berhenti sampai di situ. Kekerasan yang dialami baik fisik, verbal, atau seksual tak hanya menjadikan wanita sebagai korban, tapi mungkin saja berpengaruh pada psikis sang anak. Babak akhir dari kekerasan dalam rumah tangga pun bermacam-macam. Ada yang memilih untuk meninggalkan hubungan, ada pula yang memilih bertahan dalam hubungan pernikahan. Padahal mereka tahu bahwa di kemudian hari, mereka akan menahan rasa sakit fisik dan mental lagi. Lantas, ketika kekerasan ini terjadi, perlukah memaafkan pasangan? Berikut penjelasan psikolog. 1. KDRT dapat berpengaruh pada anak. Ainur Rizan Ridho Rahmatullah MPSI selaku psikolog memaparkan bahwa keluarga merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan. Setiap hal yang terjadi kemungkinan besar akan mempengaruhi kondisi individu di dalamnya. Inilah alasan mengapa KDRT tidak hanya melukai korban, tapi juga anak. KDRT itu masalah yang serius karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Kondisi KDRT di dalam keluarga juga dapat menciptakan lingkungan yang buruk bagi anak-anak untuk bertumbuh. Belum lagi tindakan ini juga dapat menciptakan trauma bagi sang korban, ujar Ridho. 2. Trauma yang susah untuk hilang. Kekerasan dalam rumah tangga bisa dipastikan memicu hubungan keluarga tidak harmonis dan menciptakan trauma bagi korban. Anak-anak yang menyaksikan kekerasan tersebut pun bisa mengalami gangguan perkembangan secara psikologis. Bahkan trauma yang tercipta dari kekerasan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk disembuhkan. Trauma yang dialami oleh penyintas KDRT membuatnya memiliki luka psikis yang sulit untuk dilupakan, sehingga akan mempengaruhi hubungan dalam keluarga apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat oleh profesional, lanjut Ridho. 3. Perlukah dimaafkan? Kekerasan yang dialami seseorang baik fisik, verbal maupun seksual dapat menimbulkan luka yang amat dalam.
Tidak hanya cedera fisik serius, mental korban yang terganggu mungkin membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan. Mengenai hal ini, mungkin beberapa orang merasa meninggalkan hubungan adalah jalan paling tepat. Namun tidak bisa dipungkiri, ada juga yang memilih tetap bertahan dalam hubungan yang toksik. Alasannya pun beragam, tapi jika dilihat dari sisi psikologis, Ridho menjelaskan bahwa pertimbangan seseorang bertahan umumnya demi masa depan anak-anaknya. Tidak berdaya karena ketergantungan ekonomi dan stigma negatif terhadap kondisi rumah tangga yang broken home, juga jadi alasan seseorang memilih memaafkan pasangan yang melakukan KDRT, ungkap Ridho. Pengambilan keputusan sebaiknya diambil setelah mendapatkan penanganan pertama. Penanganan ini dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis si korban. Pihak-pihak terkait seperti psikolog, keluarga, kepolisian, atau Komnas Perlindungan Perempuan bisa jadi instrumen yang dituju para penyintas KDRT. 4. Kemampuan memaafkan setiap orang berbeda-beda. Memaafkan mungkin bukan perihal mudah, terlebih untuk masalah yang meninggalkan bekas mendalam. Memaafkan pun memerlukan proses yang panjang dan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Perlu diketahui, memaafkan di sini bukan berarti membenarkan perilaku buruk yang terjadi, namun lebih fokus sebagai proses melepaskan emosi yang selama ini dipikul si korban. Lantas pertanyaan selanjutnya, apakah memaafkan mengembalikan keadaan seperti semula? Kalau seperti semula mungkin sulit, pasti akan ada beberapa perbedaan. Profesional dapat membantu, tetapi pada akhirnya semua kembali pada komitmen kedua belah pihak, ujar Ridho. Di sisi lain, Buya Yahya juga memberikan penjelasan soal KDRT. Menurut Ustadz Buya Yahya, seorang suami sangat tidak pantas untuk memukul istrinya. Jika sudah melakukan kekerasan fisik, maka sang istri boleh meminta cerai pada suaminya. Jangankan sampai dipukul berkali-kali, sekali pukul saja sudah diperkenankan kalau minta cerai, penjelasan Buya. Buya Yahya pun menjelaskan bahwa perempuan bukan untuk dipukuli, apalagi disiksa oleh suaminya sendiri. Menurut Buya Yahya, laki-laki yang tega memukuli istrinya sendiri sampai membekas di fisik istrinya, maka itulah merupakan laki-laki yang sangat bodoh dan bahkan dungu. Karena perempuan bukan untuk dipukuli, dan kami ingatkan kepada kaum pria, laki-laki dungu yang memukul istrinya, tinju sama istrinya, laki-laki bodoh, laki-laki dungu, lanjut Buya Yahya. Tidak terkecuali bagi siapapun bahwa laki-laki yang nekat main tangan pada istrinya sendiri merupakan lelaki yang sangat tidak baik untuk dinikahi dan bahkan dipanggil sebagai seorang ayah. Saya terheran-heran, kok bisa ya memukul seorang istri? Itu nalarnya di mana dia itu? Siapapun, bahkan laki-laki hebat itu, kalaupun istrinya layak dipukuli, gak akan memukul dia itu, tambahnya. Menurut Buya Yahya, laki-laki yang nekat memukuli istrinya biasanya merupakan laki-laki yang pengecut di luar. Dia adalah laki-laki yang penakut dan hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada orang di rumahnya. Ini aneh sekali, makanya kalau sampai babak belur, itu lelaki pengecut. Itu di luar gak berani, pengecut, penakut. Di luar biasanya lelaki yang begitu. Lanjutnya lagi. Buya Yahya pun menyarankan jika memang seorang suami tidak lagi menyayangi istrinya, alangkah lebih baiknya untuk melepaskan sang istri. Melepaskan istri dengan leluasa akan lebih baik daripada memukuli istrinya yang sampai babak belur. Kalau memang sudah tidak mau, lepaskanlah istri itu. Biar hidup bebas, jangan sampai dipukuli. Nauzubillah, haram hukumnya, tegas Buya Yahya. Buya Yahya pun menambahkan bahwa memukul perempuan yang tidak kenal di luaran saja berdosa, apalagi memukul istri atau ibu dari anak-anakmu, ujar Buya Yahya.
Memukul istri ataupun anak perempuan sendiri yang tentunya seorang suami atau ayah akan mendapatkan dosa besar. Lanjutnya lagi. Bagaimana pendapat Anda?